oh kuliah jurusan bahasa tuh apa sih bedanya sama Iya. les-lesan? Ngapain kuliah jurusan bahasa? Kan nggak beda tuh sama les. Nah itu salah ya teman-teman. Itu jadi kita pergi biasanya ke desa wisata atau ke tempat-tempat yang berpotensi wisata. Nah kita itu mengajarkan bahasa Prancis dasar untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang pemilik usaha wisata atau orang-orang yang punya usaha wisata dan berinteraksi dengan orang asing dan sebagainya. Aku memutuskan untuk magang di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Diana. Aku adalah alumni jurusan Sastra Prancis UGM tahun 2021. Nah, sekarang ini aku adalah mahasiswa semester 1 di program Magister Linguistik di kampus yang sama. Oke, halo Mbak Diana, panggil Diana aja ya, Iya. biar lebih akrab gitu. Aku ingin tanya seputar dulu S1, Sastra Prancis, dan lulusnya 2021 ya? 2021 bulan Berarti belum Februari. ada setahun ya, berarti udah Belum. lulus ya, belum. Kalau aku penasaran nih, dulu masuk ke jalur UGM itu tuh masuknya lewat jalur apa sih? Dulu waktu itu tahun 2017 lewat jalur SNMPTN. Atau jalur penerimaan melalui nilai rapot. Oke, melalui nilai raport berarti dari SMA ya yang ya di ranking itu, terus bisa daftar lewat SNMPTN dan akhirnya keterima. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini teman satu ini keterima di jalur SNMPTN. Dan aku juga penasaran nih, dulu tuh awal-awal kenapa sih kan kalau SNMPTN kan berarti kamu ngambil jurusan itu dan kalau keterima harus diambil kan. Nah, itu kenapa kamu pilihnya tuh Sastra Prancis UGM gitu? Nah, jadi aku itu emang suka belajar bahasa dan terutama bahasa asing. Oke. Sebenarnya bahasa daerah itu juga, cuma ya aku sangat tertarik dengan bahasa asing semenjak SMA. Karena di SMA dulu kami belajar beberapa bahasa asing. Dulu ada bahasa Inggris, sastra Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, lalu juga ada ekskul bahasa Mandarin. Nah, dari beberapa bahasa itu yang paling membuatku menarik adalah bahasa Prancis. Ya udah akhirnya setelah kelas 11 kalau nggak salah itu aku memutuskan untuk ya udah kuliah aja di jurusan Sastra Prancis di kampus UGM. Oke, menarik juga karena untuk masuk ke Sastra Prancis menurutku tuh nggak mudah ya, bener kan? Nggak mudah kan, dan SNMPTN berarti emang nilainya harus bagus pertama kan, atau memang benar-benar punya, dan masuk SNMPTN juga harus benar-benar pilih kalau misalnya biar nggak salah pilih jurusan. Jadi kalau misalnya keterima jadi harus diambil, iya kan? Kalau di SNMPTN seperti itu. Terus udah masuk jalur SNMPTN, terus kamu masuk kehidupan sehari jadi seorang mahasiswa di UGM Sastra Prancis, dan itu di jurusan tersebut tuh ada nggak sih yang bikin kamu tertarik selama kamu di Sastra Prancis? Banyak yang bikin tertarik. Kan mungkin di luar sana ada beberapa orang kalau berpikir oh kuliah jurusan bahasa tuh apa sih bedanya sama les-lesan? Ngapain kuliah jurusan bahasa? Kan nggak beda tuh sama les. Nah itu salah ya teman-teman. Salah tuh. Jadi gimana tuh? Nah, untuk di Sastra Prancis UGM sendiri, emang kalau untuk semester-semester awal kita dititik beratkan untuk belajar bahasanya, untuk penguatan bahasa. Nah, tapi sebenarnya kita belajar sangat lebih dari itu. Kita juga belajar tentang sejarah Prancis, mulai dari zaman dulu, zaman perang-perang hingga zaman Republik sekarang ini, lalu kebudayaannya juga, kebudayaan di masa lalu, kebudayaan yang sekarang, fashion, makanan, culture, dan sebagainya. Lalu kita juga belajar linguistik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Lalu ada sastranya juga, lalu banyak. Dan dulu sempat selain belajar di kelas, ada beberapa kegiatan seperti masak makanan Prancis, lalu ada seperti pameran dan sebagainya. Jadi emang bukan hanya bahasanya aja yang dipelajari, tapi tentang kebudayaannya gitu ya, kebudayaan dari Prancis sendiri, dan semuanya yang tentang sejarah-sejarah Prancis juga dipelajarin ya. Jadi sebenarnya bukan hanya belajar, bukan sekedar belajar bahasa doang, tapi kita mendalami banget ya dari bahasa-bahasa itu tuh negaranya tuh seperti apa gitu-gitu ya.
Oke, dan yang tadi kamu sempat bilang, aku pengen nanya nih, menantang nggak sih kamu tuh belajar selama itu gitu? Kamu dulu 8 semester atau 7 semester? 7 semester. Tuh, 7 semester, wah, 7 semester berarti cuma 3 tahun ya? Iya, 3 3 tahun tahun setengah lebih, ya? ya. 3 tahun lebih ya? Nah, itu selama kuliah, selama 3 tahun lebih, ya belum 4 tahun ya, belum 4 tahun itu ada nggak sih hal-hal yang menantang atau menantang nggak sih kamu kuliah di Sastra Prancis UGM? Sangat menantang. Sangat menantang. Karena dulu dari awal semester 1 itu kan bahasa Prancis kita bisa dibilang basicnya belum terlalu Iya. kuat gitu ya. Tapi semenjak semester 1 itu untuk kelasku itu langsung dapat native. Ada 2 native. Nah, yang satu emang beliau bisa bahasa Indonesia, tapi yang satu ini bahasa Indonesianya lumayan kurang. Jadi ya mau nggak mau kita ya bahasa Prancisnya ya harus ngejar, harus belajar. Nah, dan kalau di kelas kepentok ya pakai bahasa Inggris gitu. Oke, jadi emang ada native-nya sendiri langsung Iya. dari Perancisnya, dan yang bikin kayak agak rumitnya karena native-nya yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau, kok nggak bahasa Perancis ya bahasa Inggris. Oke, Itu untuk nanyanya. untuk semester awal. Untuk semester awal. Lalu di semester berikutnya itu ya menantang, biasalah kan pelajaran kadang ada yang ini kayaknya agak susah dipahami gitu. Lalu waktu itu semester 6, semester 5, semester 6 itu kembali lagi dapat native. Nah, kali ini yang menantang itu udah bukan bahasanya, karena kalau untuk semester 5, semester 6 kan bahasanya udah lumayan lah ya. Yang bikin menantang itu adalah cara mengajar mereka. Karena cara mengajar mereka itu mereka menerapkan apa yang mereka lakukan di Prancis dan diterapkan di sini. Sedangkan cara belajar di Prancis dan di sini itu juga sangat berbeda. Oh gitu. Jadi kalau misalnya yang kamu sebutin tadi kan berbeda tuh. Apa sih perbedaan yang kamu tahu antara di Prancis sama di sini gitu untuk mereka? Iya, pembelajarannya. Kalau untuk pembelajaran yang aku dan teman-teman rasain, kalau di sini itu kita gimana ya, lebih banyak dibantu dosen. Kita tuh selalu merasa dosen sangat-sangat membantu kita. Nah, sedangkan kalau waktu itu dapat 2 native itu kita kayak dilepas gitu aja, dan kita selalu dituntut untuk berpikir secara kritis, berpikir secara mendalam. Tapi ya udah, kita aja tanpa dibantu mereka. Mereka itu hanyalah kalau kita udah mentok baru kita bisa nanya ke mereka. Oke, jadi emang benar-benar dilepas. Jadi emang dari kita sendiri, usaha kita sendiri ya. Kalau misalnya di luar berarti seperti itu ya. Jadi harus sadar kalau misalnya bener nggak? Iya. Oke. Dan kita juga harus banyak-banyakin referensi bacaan sendiri kan. Di sini kita ya mungkin kitanya sendiri kan kadang kurang membaca dan sebagainya. Nah, di sana itu kita ekspektasi mereka itu sangat tinggi lah intinya untuk kita. Jadi harus bisa istilahnya kalau dari native-nya sendiri. Dan untuk sistem penilaiannya pun beda. Tapi menurutmu emang lebih bagus seperti itu kah atau bagaimana? Pasti ada plus minusnya kan? Iya. Iya, itu gimana tuh? Kalau untuk kita sendiri, kalau pertama kali dikasih sistem yang seperti itu kan pasti akan kaget ya. Tapi menurutku sebenarnya bagus sih, karena mau nggak mau kita harus jadi rajin membaca, kita harus rajin menulis, kita harus rajin berpikir secara kritis, ya seperti itu. Berarti sangat menantang tadi ya untuk di kuliah di Sastra Prancis UGM ini. Kamu tadi udah membahas tentang menantangnya dan kehidupannya juga, kamu kuliah bersama native gitu. Dan selama kamu kuliah di Sastra Prancis itu ada nggak sih yang hal-hal yang paling kamu suka? Kayak pasti kan kamu masuk ke sini pasti ada ekspektasinya dong, ekspektasimu yang sesuai gitu. Seperti apa sih hal yang kayak kamu, wah aku bener-bener nggak salah jurusan nih di Sastra Prancis UGM gitu? Alhamdulillah ekspektasinya sesuai semua. Sesuai semua, oke, alhamdulillah ya. Iya, jadi waktu itu alhamdulillah dapat untuk hal-hal yang kecil aja, dapat teman kelas yang sangat suportif satu sama lain. Dan karena kita kan di jurusan bahasa ya, dan kebetulan kita tuh semuanya emang seneng bahasa gitu di kelas itu, di kelasku waktu itu. Jadi suasana belajarnya tuh ya emang sangat menyenangkan. Walaupun kadang kita sama-sama kurang paham, itu ya tetap aja dibikin enjoy lah, karena kebetulan juga dosen-dosennya memang sangat menyenangkan dan mereka itu selalu open kalau misalnya kita mau bertanya, mengkritik, memberi saran dan sebagainya. Oke, jadi memang
adanya terbukaan gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau sama teman juga asik gitu ya. Iya. Jadi nggak ada kan. Nah, aku sedikit menyimpang sedikit, kan ada sih yang kayak kuliah itu kayak temen nggak ada gitu. Iya. Sama apa namanya, lebih baik sendiri-sendiri gitu kan. Kayak di pertemanan kuliah itu fake-fake semua. Itu kalau di kamu bener nggak sih? Alhamdulillah enggak ya. Enggak. Oke, di kamu sendiri enggak ya, berarti tidak semuanya seperti itu ya. Iya, tidak semuanya seperti itu karena waktu itu memang menyenangkan, banyak teman yang bisa diajak diskusi, entah dari diskusi dari hal-hal yang mungkin kurang penting gitu ya, kehidupan sehari-hari, atau diskusi pelajaran juga, karena emang kita juga sering banget dikasih tugas untuk diskusi. Jadi sering dikasih tugas kelompok, entah cuma berdua pasangan gitu atau kelompok besar itu sering banget, jadinya satu sama lain antara mahasiswa dan bahkan antara mahasiswa sama dosen itu ya sangat erat lah kaitannya. Dan ya hubungannya alhamdulillah baik-baik aja. Jadi emang ya udah, kamu suka banget ya di situ ya. Kayak pelajaran tentang diskusi yang menurutmu paling enak apa tuh? Diskusi mata kuliahnya. Mata kuliahnya. Iya, ada mata kuliah namanya multikulturalisme. Itu sama ada tentang gender. Nah, itu kan isu-isu sosial yang menurutku kalau semakin digali itu semakin ini ya, semakin banyak peluang, semakin luas gitulah ya cakupannya itu. Itu mata kuliah, termasuk mata kuliah favorit sih. Multikulturalisme sama gender. Tadi. Itu mata kuliah ada sendiri? Itu mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib, ada mata kuliah gender? Ada. Jadi kalau mata kuliah gender tuh apa? Gender bahasa ya? Gender itu nggak cuma di bahasanya. Kita juga belajar gender di dalam ranah bahasa. Lalu gender di ranah sosial, misalnya ada ketimpangan gender gitu, isu-isu sosial yang terkait dengan gender. Jadi emang benar-benar dibahas dan butuh diskusi biar tukar pikiran, tukar pendapat satu sama lain ya gitu. Jadi emang asik sih kalau misal kita bisa saling diskusi sama teman-teman kan ya, gitu. Nih selain juga tadi udah bahas tentang apa yang kamu suka juga, pengalaman apa sih yang kamu lakuin selama S1? Itu tuh apa nggak ada pengalaman kamu ikut organisasi atau seperti apa gitu? Pengalaman di luar ranah akademik ya? Iya, benar. Kalau di akademik kan sudah jelas kan ya, belajar dan sebagainya. Kalau di luar akademik itu, waktu itu beberapa kali ada yang namanya pengabdian. Pengabdian itu program dari jurusan, program dari dosen-dosen. Itu jadi kita pergi biasanya ke desa wisata atau ke tempat-tempat yang berpotensi wisata. Nah, kita itu mengajarkan bahasa Prancis dasar untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang pemilik usaha wisata atau orang-orang yang punya usaha wisata dan berinteraksi dengan orang asing dan sebagainya. Oh gitu, jadi emang apa ya, ada pengalaman pengabdian. Itu di semester berapa tuh kira-kira? Waktu itu aku di semester 3 dan semester 4. Itu kamu selama satu semester tuh berapa kali pengabdian? Maksudnya selama kamu kuliah gitu? Satu semester satu kali, emang programnya kayak gitu ya. Tadi pengabdian ya. Ada lagi nggak sih selain pengabdian yang kamu pengalaman kamu selain itu gitu? Kalau di kampus itu dulu waktu masih aktif kuliah ya semester 1 sampai semester 6 lah. Itu selain pengabdian ada organisasi, biasa organisasi mahasiswa. Dulu aku ikut organisasi jurusan sama aku ikut ekskul paduan suara. Paduan suaranya UGM berarti ya. Berarti emang cukup sibuk ya. Selain jadi mahasiswa, belajar, tapi juga aktif di luar gitu ya. Iya, organisasi. Terus pengalaman apa lagi nih yang ada di diri kamu kemarin? Lalu organisasi, kepanitiaan ya kayak biasa, mahasiswa biasa lah. Kan banyak tuh panitia, acara ini, acara itu. Terus waktu itu di semester 5, akhir semester 5 itu aku memutuskan untuk magang. Magang di mana tuh? Di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand. Kamu ke Bangkok ya berarti ya? Itu berapa bulan?
durasinya? Itu 1 bulan, bulan Januari 2020 aja karena Februarinya udah masuk kuliah lagi. Oh, jadi emang mandiri berarti ya Mandiri. kamu? Jadi bukan dari kampusnya tapi emang kamu ini sendiri gitu ya? Iya, bukan dari kampusnya. Karena waktu itu kurikulum di angkatanku, angkatan 2017 itu belum ada magang. Oke. Belum ada magang wajib. Nah, kalau untuk kurikulum yang baru ini udah ada magang wajib. Kamu waktu pas magang di KBRI Bangkok itu sendirian kah atau ada temannya juga? Waktu itu bertiga sama teman kelasku. Oke. Aku sama 2 temanku. Jadi tapi asik ya. Jadi sebulan di Bangkok magang Iya. sekalian bisa jalan-jalan. Iya, alhamdulillah. Jadi seneng, tapi untuk biayanya berarti sendiri semua ya Sendiri. semuanya. Karena oke, selama kamu magang nih, karena menurutku juga menarik sih karena kamu magang sebulan di KBRI Bangkok. Itu gimana tuh selama sebulan itu di sana? Dari bahasanya kan mereka kan bahasanya pasti bakal beda banget sama jauh beda sama kita kan gitu. Kalau iya pengalamannya sangat menarik ya. Heeh. Tapi kalau di hari pertama itu jujur aku kaget soalnya waktu itu penempatannya aku dapat di fungsi ekonomi. Oke, jadi beda sama Iya, tiba-tiba dapat di ekonomi. Heeh. Kan aku mikirnya oh mungkin kalau dari jurusanku sastra Prancis mungkin bakal ditempatin di kebudayaan Iya, dan sebagainya. benar, heeh. Tiba-tiba dimasukin ke ekonomi. Kan kaget ya. Heeh, terus gimana tuh kamu Dan iya penyesuaiannya? kegiatannya pun juga sangat berhubungan dengan ekonomi ya. Heeh. Waktu itu suruh baca-baca data, terus suruh translate artikel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu masih oke lah karena Oke. walaupun temanya ekonomi kan tetap penerjemahan Iya, ya, iya, tetap benar. bahasa. Nah, yang paling menantang itu adalah yaitu analisis. Waktu itu pernah dikasih artikel, nah kita disuruh bikin resume. Padahal itu sangat ekonomi ya, banyak angkanya dan sebagainya. Terus ya udah, akhirnya waktu itu berdua sama temanku yang juga ditempatin di ekonomi. Oke lah, mau nggak mau ya. Jadi kamu lakuin, dan berarti kan kamu juga harus punya referensi juga tentang ekonomi Iya. kan ya, nggak cuman kayak asal resume gitu kan. Iya, dan waktu itu alhamdulillah staffnya sangat suportif semua. Dan ya karena tahu kita juga dari jurusan bukan ekonomi ya. Benar. Alhamdulillah mereka sangat membantu. Oke, jadi emang selama sebulan di Bangkok lumayan apa nih, berkesan ya? Sangat berkesan. Kamu selama 1 bulan di Bangkok, belajar juga, terus magang juga, terus sama bisa jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Karena apa ya, asik selama 1 bulan di Bangkok? Asik, alhamdulillah. Cuma waktu awal-awal ke sana mungkin agak susah ya cari Iya. makanannya karena kita nggak tahu oh itu halal atau enggak Iya, ya. iya, agak susah ya. Karena untuk kayak gimana tuh kamu untuk pembicaraan sama warga sana, kayak untuk kalau misal kamu ingin beli apa segala macam pakai bahasa Inggris berarti atau gimana? Karena daerah wisatawan ya, sebagian besar dari mereka paham bahasa Inggris Oh, iya, atau paling tidak bahasa Inggris yang sehari-hari Iya, atau iya. paling enggak untuk konteks jual beli lah. Gitu. Tuh, tapi walaupun begitu ya ada beberapa yang mungkin gimana ya bahasanya agak kurang nyambung gitu ya kalau ngomong akhirnya menggunakan bahasa isyarat. Oke, jadi nggak apa-apa, tapi pengalamannya emang Iya. cukup berkesan banget ya sebulan di Bangkok Iya, sana. pengalamannya bittersweet. Oke, ada lagi ini pengalaman apa yang selama kamu S1 mungkin? Selama S1 oh ini waktu itu alhamdulillah waktu itu dipercaya jadi asisten. Asdos. Iya. Oke. Tapi Asdos nih terus. bukan yang bantuin ngejelasin ke mahasiswa gitu, bukan lebih ke situnya, tapi lebih ke waktu itu misalnya ngoreksi kerjaan mahasiswa, terus habis itu ya seperti itu. Oke. Lumayan kayak pengalamannya sangat berkesan juga selama Iya. S1 di sastra Prancis, ekspektasinya juga sesuai ya. Terus nih, setelah itu kita masuk ke tahap akhir nih ya. Jadi kalau udah menjadi lulusan sastra Prancis UGM, itu kan nanti apa nih? SS. SS ya, sarjana sastra Sastra. ya. Itu untuk apa ya? Biasanya orang-orang lulusan dari sastra Prancis UGM itu menjadi apa sih untuk pekerjaan, atau mungkin banyak yang belum tahu nih, mungkin kalau misal selain selain bisa jadi guru, bisa jadi penerjemah tuh ada lagi nggak sih yang mungkin banyak mungkin di sini adik-adik yang belum tahu gitu. Iya. Kalau untuk prospek kerja sendiri
di ranah akademik kan kita tahu bisa jadi guru, bisa jadi dosen dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau di luar akademik itu banyak yang jadi penerjemah. Oke. Beberapa alumni jadi penerjemah dan beberapa lainnya tuh udah punya kantor penerjemah sendiri. Gitu. Asik ya. Sangat menginspirasi. Menginspirasi untuk di sastra Prancis sendiri Iya. ya. Mungkin Terus ada juga di perhotelan. oh iya di bagian ranah perhotelan. Kayak mungkin ke ranah-ranah wisata Iya, ya. wisata perhotelan. Di dunia wisata ya. Oke, perhotelan juga bisa karena ada ini ya, ada unsur sastranya. Ada lagi mungkin? Iya, aspeknya? beberapa juga ada di publisher, di publisher. ya percetakan. Percetakan ya, khususnya kalau misalnya Indonesia Perancis ya. Iya, lalu ada yang editor dan sebagainya, penulis, kayak gitu. Asik. Karena kalau udah jurusan bahasa tuh kayaknya asik sih kalau untuk orang-orang yang suka ngetik, ya kan, suka nulis ya gitu. Itu juga asik. Kalau kamu sendiri sekarang selain menjalani sebagai mahasiswa S2 linguistik di UGM ini apa lagi nih? Kegiatannya? Iya, sekarang. Kalau saat ini kegiatannya aku bantu-bantu penelitian dosen, asisten penelitian. Lalu aku juga tutor bahasa Indonesia untuk mahasiswa exchange yang ke Indonesia. Oh, wah, yang di UGM juga berarti Iya, ya? kan ada beberapa mahasiswa dari luar negeri yang mereka itu belajar bahasa Indonesia di UGM. Dan kamu jadi Salah satu tutornya. Oke, mantap, lumayan ya. Menjadi mahasiswa S2 tapi juga sambil nyambi-nyambi juga yang lain. Sama nyambi di Departemen Bahasa dan Sastra di Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Mahasiswa magang. Oke. Wih, keren-keren ya. Semoga setelah ini urusan S2-nya lancar ya Diana, amin. Terus abis itu semua semua yang kamu inginkan juga bisa tercapai satu persatu. Dan nanti juga buat adik-adik juga semoga membantu untuk video ini yang kalian siapa tahu ingin sekali masuk ke Sastra Perancis UGM. Dan kalau misalnya kalian ingin lebih tahu lanjut info-info selanjutnya, langsung aja nanti di bawah sini akan ada Instagram dari Diana sendiri atau dari aku, atau langsung saja ke Instagramnya Sobat Kampus, dan juga boleh banget kalian tanya langsung di kolom komentar. Dan satu lagi, jangan lupa share ke teman-teman, semoga bermanfaat, dan di like, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih buat Diana yang udah berkenan banget untuk aku wawancarain hari ini tentang dunia kampusnya dulu, dan semoga tadi apapun yang diharapkan semoga tercapai dan sukses terus buat Diana, dan sampai jumpa.